Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas jawaban ulangan biologi materi virus. Soalnya ada ulangan harian ini, soalnya ada 20 ya. Baiklah, kita mulai yang pertama. Virus artinya, virus ini merupakan bahasa Latin yang artinya racun. Ini jawabannya singkat ya. Virus artinya racun. Kalau yang menjawab virus adalah makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri yang bersifat parasit, intraseluler, obliga dan sebagainya dan seterusnya. Penjelasan tentang virus ya masih dapat nilai. Kemudian yang kedua, ilmuwan Jerman yang pertama kali meneliti tentang virus yaitu Adolf Meyer. Adolf Meyer itu adalah orang yang pertama kali meneliti tentang virus. Dia menemukan adanya penyakit mozaik pada tanaman tembakau ya pada tahun 1883. Kemudian nomor 3, virus dianggap bukan makhluk hidup karena apa? Karena virus itu tidak memiliki organel, dia aseluler ya. Tidak memiliki organel. Sehingga dia tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Kemudian virus juga dia hanya hidup pada makhluk hidup. Hanya hidup pada makhluk hidup. Jadi kalau misalkan inangnya mati, dia juga mati. Jadi ada juga jawabannya ditambah misalkan dia dapat dikristalkan ya. Virus dapat dikristalkan sehingga dia dapat dikatakan bukan makhluk hidup ya. Kemudian yang keempat, selubung protein pembungkus asam nukleat pada virus disebut apa? Disebut kapsid. Kapsid itu merupakan protein ya. Kapsid terdiri atas subunit protein yang disebut kapsomer. Kemudian nomor 5, struktur virus corona yang mengalami banyak mutasi adalah pada bagian materi genetiknya. Materi genetik dari virus corona adalah RNA, yang mana RNA ini lebih mudah bermutasi dibandingkan virus DNA. Kemudian yang nomor 6, SARS-CoV-2 menginfeksi sel tubuh manusia melalui reseptor permukaan sel yang disebut enzim apa? Oh, enzimnya. Enzimnya disebut enzim yang dikenal dengan AC2. Ya. Enzim ini, angiotensin converting enzim 2 ini merupakan enzim yang menempel pada membran sel di berbagai organ, seperti organ paru-paru, jantung, ginjal, atau usus ya. Jadi AC2 ini adalah enzim yang terdapat pada beberapa organ tubuh, yang mana jika bertemu dengan SARS-CoV-2 maka dia akan klop ya, klop dengan terutama spike atau paku-paku yang ada pada coronavirus atau SARS-CoV-2. Kemudian yang nomor 7, terbentuknya profek terjadi pada siklus apa? Siklusnya ada 2 kan pada replikasi virus, dendritik dan lisogenik. Nah, profek ini ada pada lisogenik. Jadi profek itu merupakan gabungan dari materi genetik virus dengan kromosom selnya. Kalau yang digambar itu, kalau yang sudah dijelaskan yaitu gabungan antara kromosom sel bakteri dengan DNA dari bakteriofag ya, kalau yang dijelaskan beberapa minggu lalu. Nah, lisogenik ini merupakan salah satu siklus replikasi virus yang terjadi jika sel inang itu memiliki pertahanan tubuh lebih baik daripada daya infeksi virus. Jadi dia siklusnya lisogenik yang tidak menyebabkan
pecahnya atau matinya sel inang. Yang nomor 8, selain sebagai vaksin, manfaat lain virus bagi kehidupan manusia adalah, selain sebagai vaksin, manfaatnya apa? Sebagai teknologi rekayasa genetik saya, atau terapi gen ya, ada yang jawab terapi gen. Boleh. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai bioinsektisida. Bioinsektisida adalah insektisida atau pembunuh serangga yang ramah lingkungan. Insektisida. Bioinsektisida. Jadi beberapa virus itu bisa menjadi parasit pada tubuh serangga ya. Boleh dijawab seperti itu. Atau virus dapat juga digunakan untuk membuat perangkat elektronik, misalkan kapasitor ya. Jadi ada untuk pembuatan kapasitor. Dijawab 1 juga sudah benar ya. Di sini ada jenis virus yang dapat dicampur dengan senyawa besi untuk dijadikan kapasitor. Ini jawaban nomor 8. Boleh dijawab juga, misalkan ada untuk pengobatan secara biologis. Ya, bisa ya. Kemudian nomor 9, penyakit gondong disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang kelenjar parotis. Kelenjar air liur ya, kelenjar parotis. Gondong. Jawabannya. Kemudian nomor 10, hepatitis A, B, C, D, E merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang organ hati atau hepar atau liver ya bisa ya. Hepatitis A dan E itu lebih lebih ringan dibandingkan B, C, dan D ya. Kemudian virus polio menyerang sel-sel pada tubuh bagian susunan syaraf pusat. Susunan syaraf pusat. Boleh dijawab otak juga boleh, karena susunan syaraf pusat itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi jawabannya adalah susunan syaraf pusat. Kalau menyerang sumsum tulang belakang, maka si penderita akan lumpuh. Kemudian nomor 12, penyakit yang disebabkan oleh HIV adalah AIDS. Apakah singkatan dari AIDS? Singkatan dari AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ini singkatan dari AIDS ya. Kemudian nomor 13, cara penularan HIV melalui 4 cairan. Cairan apa saja yang dapat menularkan HIV? Yang pertama cairan sperma, cairan mani atau sperma atau mani ya, cairan vagina, cairan darah, bisa melalui alat suntik ya, dan cairan air susu ibu. Ini adalah 4 cairan yang dapat menyebabkan penyebaran HIV, human immunodeficiency virus. Error. Oke. Kemudian nomor 14, virus HIV menyerang imunitas. Yang disebut imunitas apa yang diserang oleh HIV? Yang disebut sel limfosit T atau dikenal dengan sel
CD4 ya. Sel T CD4 bisa dikenal dengan CD4. Itu bisa. Itu adalah sel imunitas yang diserang oleh HIV. Jawabannya sel limfosit juga boleh ya, atau sel T juga boleh ya. Sel CD4, sel limfosit, cluster differentiation 4. Cluster diferensiasi 4. Kemudian vaksin. Vaksin adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan yang diinjeksikan dalam tubuh. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan imunitas. Virus yang dilemahkan atau dimatikan dan diinjeksikan dalam tubuh untuk mendapatkan imunitas. Ini jawabannya. Kurang lebih seperti ini. Jawaban lain yang mirip-mirip juga boleh. Kemudian nomor 16, sesuai dengan sifat virus, media apa saja yang memungkinkan virus dapat dikembangbiakan? Sesuai dengan sifatnya yaitu parasit intraseluler obligat, sehingga dia harus pada sel hidup. Bisa berupa embrio ayam atau anak sapi, bisa juga ya. Yang penting dia pada sel hidup. Nomor 17, vaksin virus mati dibuat dengan memurnikan sebagian virus melalui tahapan tertentu. Adapun kelemahan dalam penggunaan vaksin virus mati adalah kelemahannya yang pertama dia memerlukan penelitian yang tinggi. Jadi memerlukan penelitian lebih teliti dengan ketelitian tinggi untuk memastikan agar tidak ada virus yang virulen. Kemudian respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Dan imunitasnya hanya bersifat sementara sehingga memerlukan vaksin ulang atau injeksi ulang. Bahkan berulang-ulang ya. Kemudian dapat menyebabkan resistensi virus ya. Dapat menimbulkan resistensi virus. Jadi virusnya lebih resisten, lebih kuat ya. Nah, ini adalah jawaban nomor 17. Selanjutnya nomor 18, penggunaan vaksin virus hidup memiliki kelebihan berupa adanya imunitas tubuh yang terjadi secara alami. Kelemahan penggunaan vaksin virus hidup itu apa? Nah, jadi adapun kelemahan dari penggunaan vaksin hidup yaitu dikhawatirkan terjadi virulensi balik ya. Jadi ketika imun tubuhnya sedang lemah dikhawatirkan terjadi virulensi balik ya. Jadi malah menyerang tubuh.
Ada vaksin hidup, ada keterbatasan masa kadaluarsa ya. Adanya keterbatasan. Kemudian adanya gangguan virus lain. Yang dikhawatirkan jika menggunakan virus yang dilemahkan. Kemudian nomor 19. Pada klasifikasi virus terbagi menjadi 3 takson, yaitu ini taksonnya ada famili, genus, dan spesies. Beda dengan taksonomi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup lain ya. Ada taksonnya terdiri atas kingdom, famili atau divisio, kelas ordo, famili, genus, dan spesies. Tapi kalau virus hanya famili, genus, dan spesies. Kemudian nomor 20, apakah penderita HIV yang sedang hamil dapat melahirkan bayi yang negatif HIV? Jelaskan, iya dapat. Dapat asalkan ibu hamil tersebut mendapatkan pengobatan ya. Mendapatkan pengobatan terapi obat yang disebut dengan antiretro ya. Retroviral. Yang banyak dijual, yang banyak di puskesmas secara gratis, diberikan secara gratis ya. ARV yang dikenal dengan ARV. Dan ketika melahirkan juga harus secara sesar. Melahirkannya secara sesar agar tidak terkontaminasi oleh darah ataupun cairan vagina pada saat melahirkan. Kemudian ini juga harus tidak boleh diberi ASI ibunya. Jadi tidak boleh tidak diberi ASI penderita HIV. Jadi tidak bisa minum ASI ibunya. Oke, ini ya. Dia dapat saja walaupun ibunya HIV, bisa saja anaknya tidak HIV. Demikianlah jawaban dari ulangan harian materi virus. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.